Mohon maaf nih buat teman-teman UMKM, saya sudah keliling, saya nggak tahu mungkin ke 100.000 UMKM lebih lah ya, baik online ataupun offline. Yang terjadi kebanyakan teman-teman nggak punya merek. Teman-teman, dengan Coach Farhan lagi. Sebelumnya kita sudah bahas UMKM Go Digital. Go Digital ini kan yang tadi saya bilang ya, basisnya mental, pola pikir, dan perilaku. Oke, perilaku berarti sesuatu yang teman-teman sudah kerjakan secara rutin. Nah, tinggal tantangannya kan perilakunya UMKM Go Digital berarti kan secara tidak langsung garis besarnya adalah menjual Go Digital. Nah, pada saat Go Digital teman-teman bayang gini, kalau jualan offline nih, saya misalnya punya produk ya, jualan ke teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat, bisa pegang, bisa nawar. Pada saat udah go digital dari sisi pemasaran, yang terjadi apa? Teman-teman melihat produknya dari handphone yang mungkin kecil ataupun terbatas, bahkan jumlah fotonya tidak bisa banyak. Bahkan kalau video juga otomatis videonya lebih kecil. Nah, poinnya apa yang saya mau tekankan adalah pada saat teman-teman sudah yakin mau go digital, berarti yang terjadi adalah teman-teman mesti siapin yang namanya branding, merek, dan kemasan. Apa saja itu kita bedah di segmen ini. Yang paling penting tentu saja merek ya. Mohon maaf nih buat teman-teman UMKM, saya sudah keliling, saya nggak tahu mungkin ke 100.000 UMKM lebih lah ya, baik online ataupun offline. Yang terjadi kebanyakan teman-teman nggak punya merek ya. Adapun punya merek ya, mereknya mungkin kurang kurang enak ya dibaca, kurang enak didengar ya. Adapun punya merek, kadang-kadang mirip dengan yang merek yang sudah ada ya. Jadi buat teman-teman, merek itu pada dasarnya bikin seunik mungkin, tapi ada value-nya, ada nilainya, ada artinya, ada filosofinya. Yang paling penting apa? Ada ceritanya. Nah, penting itu ceritanya. Biar teman-teman bisa ceritain gitu ya. Saya selalu mencoba menyamakan kalau nyari merek itu sama kayak nyari nama anak. Kan teman-teman pasti nyari nama anak kan nggak salah-salah ya pertama. Kedua kan nggak mungkin tiba-tiba mau ganti. Ya, setahun 2 tahun kemudian saya mau ganti nama anak saya kan nggak mungkin ya. Jadi itu adalah pentingnya merek. Yang kedua tentu saja ada lagi nih ya, pada saat teman-teman go digital yang paling penting selain merek adalah apa? Logo. Banyak yang nanya ke saya, Coach, bedanya merek dan logo apa sih? Ya. Jadi saya sederhana gini, kalau merek itu berarti lebih ke apa? Ya, ke tulisan ya. Kalau logo biasanya lebih ke gambar ya. Memang ada beberapa orang menggunakan nama menjadi logo, bisa juga. Ada beberapa logonya dalam bentuk gambar, lalu mereknya dalam bentuk kata. Ya, itu silahkan ya, teman-teman silahkan. Tapi yang jelas logo itu dibutuhkan kalau ya beberapa orang mungkin nggak ngapalin namanya, yang dihafalin adalah logo gambarnya. Contohnya mobil, ya teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya apa? Toyota, lambangnya seperti apa? Ya teman-teman pasti sudah pernah dengar yang namanya apa? Mercedes-Benz, lambangnya apa? Ya, logonya apalah tepatnya. Bahkan ada beberapa yang mungkin kita kenal, BMW atau BMW bahasa kerennya, itu juga kan pasti ada logonya. Nah ini kan menarik ya, bahwa semuanya itu bisa pakai namanya, bisa juga pakai logonya ya. Nah itu yang kedua. Lanjut, notek dulu. Nah ini paling penting, semboyan. Kalau bahasa kerennya tagline. Saya kasih contoh ya, kebetulan saya kerja cukup lama di Nokia mobile phone ya, Nokia handphone lah kalimatnya. Dulu pasti teman-teman sampai hari ini tidak akan terlupakan yang namanya tagline-nya apa? Connecting people ya. Dan banyak lagi ya, perbankan, industri-industri lainnya itu yang punya tagline ataupun kita bilangnya semboyan ya. Nah ini teman-teman coba cari semboyannya apa. Banyak ya, misalnya saya kasih contoh misalnya kuliner. Yang lagi ngetren apa? Mungkin pempek. Yang paling lagi ngetren apa? Mungkin cilok dan lain-lainnya. Masalahnya pempek dan ciloknya ini apa? Apa yang bikin orang jadinya mau beli pempek kita sama cilok kita? Kenapa? Karena konsumen sudah mau beli cilok, sudah mau beli pempek, sudah mau. Cuman kenapa masih ke pempek, ke ciloknya kita? Ya, nah ini buat teman-teman ini penting sekali. Yang merek, logo, dan semboyan. Ketiga komponen ini akan dimasukkan, yang paling gampang adalah ke kartu nama. Ya, kartu nama memang ada dua ya, kartu nama digital sekarang ya udah ngetren ya. Ada lagi satu kartu nama yang memang masih dicetak. Ya, sama dengan yang kita bilang namanya brosur ataupun flyer. Ya, ada yang versinya digital ya, kita bilang desainnya teman-teman bagikan via WhatsApp ataupun dicetak. Ya, itu tentu saja sesuai kebutuhan. Nah, merek dan logo dan semboyan ini biasanya juga akan ditempel di produknya. Ya, teman-teman misalnya punya botolnya ataupun punya kotaknya, dia pasti tempel tuh dalam bentuk stiker. Merek, logo yang dibentuk dalam stiker tentu saja akan mempercantik ya, memperbagus ataupun memperindah produknya, baik dalam bentuk botol, kemasan dan lain-lainnya.
ya. Nah ini nyambung nih, jadi jangan sampai teman-teman bikin kemasan yang indah, cantik sekali, tapi merek logo dan semboyannya nggak pas gitu ya. Jadi ini buat teman-teman ini keterkaitannya. Nah buat teman-teman merek sudah punya, logo sudah punya, semuanya udah bikin, kartu nama udah punya, brosur udah punya, stiker udah cakep, kemasan udah cakep. PR selanjutnya apa? Bagaimana komponen-komponen tadi dimasukkan ke dalam sebuah handphone yang kecil sekali. Ya, jadi teman-teman nanti strateginya ada dua, satu adalah foto, satu video. Foto pun kembali lagi kan mesti menampakkan apanya nih, yang pertama tentu saja produknya, yang kedua tentu saja ya yang tadi ingin ditampilkan, ya mereknya, logonya, semboyannya. Nah ini penting. Tentu saja produk ada dua, yang difoto dari dalam dan dari luar. Nanti ada lagi nih, ya kita akan bahas gimana sih foto pakai handphone, ya foto pakai ya istilahnya di luar ataupun foto tidak masih di studio dan lain-lainnya. Akan banyaklah tips-tipsnya dan triknya dari saya Coach Farhan ya. Makanya dinantikan. Setelah foto, yang paling penting selanjutnya apa adalah video. Ya ini juga menarik nih, teman-teman sudah paham lah ya kalau video ya. Zaman dulu kita kirim video via WA, downloadnya kena data, ribet pula. Ya, teman-teman pasti udah dengerin namanya YouTube, udah dengerin namanya Instagram, sekarang lagi ngetren namanya TikTok. Nah kembali lagi ya, video ini kan yang menarik adalah kalau kita punya laptop misalnya kan tampilannya apa yang namanya memanjang ya. Nah handphone kan kebanyakan kan berdiri kalimatnya ya. Nah ini juga nanti jadi PR tuh buat teman-teman, bagaimana sudutnya kalau pakai kamera, apakah berdiri atau apa ya. Ini juga nanti akan banyak lah dari kita tipsnya ataupun mungkin tutorialnya gimana sih teman-teman UMKM dimanapun teman-teman berada bisa membuat foto dan video yang nanti mendukung yang namanya UMKM Go Digitalnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman bisa bungkus semuanya ini, insya Allah jualannya pasti bagus. Insya Allah ya yang mau beli banyak, insya Allah bisnisnya naik dan otomatis bisa naik kelas. Buat teman-teman yang mau ikutan program inkubasi Wiranesia, klik linknya. Dan tentu saja jangan lupa like, comment, dan subscribe channel berikut ini.